Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Fadilah, NPM 245200039. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Tata Istilah Bahasa Indonesia, Pengertian, Jenis, dan Pembentukan Istilah. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama, pengertian tata istilah. Tata istilah adalah aturan dalam pembentukan dan penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia. Istilah digunakan untuk menyatakan konsep, proses, keadaan, atau bidang tertentu. Tata istilah membantu komunikasi menjadi lebih jelas dan tepat. Contohnya, fotosintesis, demokrasi, inflasi. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dalam bidang tertentu. Digunakan dalam bidang pengetahuan, teknologi, ekonomi, kesehatan, dan bidang lainnya. Contoh, ekonomi, investasi. Yang kedua, kedokteran, diagnosis. Yang ketiga, teknologi perangkat lunak. Fungsi istilah. Yang pertama itu mempermudah komunikasi ilmiah. Yang kedua, menjelaskan konsep secara tepat. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Yang keempat, menyatukan pemahaman dalam suatu bidang ilmu. Ciri-ciri istilah. Yang pertama ada memiliki makna yang jelas. Yang kedua, digunakan secara konsisten. Yang ketiga, tidak menimbulkan makna ganda. Yang keempat, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, komputer lebih tepat daripada alat hitung elektronik dalam konteks teknologi. Jenis-jenis istilah. Terdapat dua jenis istilah. Yang pertama, istilah umum. Yang kedua, istilah khusus. Keduanya digunakan sesuai dengan konteks pemakaian. Istilah umum. Istilah umum digunakan oleh masyarakat luas, maknanya mudah dipahami. Contoh, rumah, sekolah, buku, jalan. Sedangkan istilah khusus digunakan dalam bidang tertentu, dipahami oleh orang yang mempelajari bidang tertentu. Contoh, fotosintesis dalam bidang biologi, demokrasi dalam bidang politik, algoritma dalam bidang informatika. Sumber istilah. Istilah dalam bahasa Indonesia dapat berasal dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Istilah dari bahasa Indonesia, contoh gawai, narahubung, pranala, perangkat lunak. Kelebihan, lebih mudah dipahami masyarakat Indonesia. Istilah dari bahasa daerah. Bahasa daerah juga menjadi sumber istilah. Contoh, batik, keris, amuk. Beberapa istilah telah dikenal hingga tingkat internasional. Istilah dari bahasa asing bisa dibedakan. Bahasa asing, komputer. Bahasa Indonesia, komputer. Bahasa asingnya sistem, bahasa Indonesianya sistem. Cuman bedanya di tulisan ya guys. Cara pembentukan istilah. Yang pertama adopsi, yang kedua adaptasi, yang ketiga ada penerjemahan. Adopsi mengambil istilah asing tanpa perubahan berarti. Contoh internet, radar, laser. Adaptasi menyesuaikan ejaan istilah asing dengan bahasa Indonesia. Sistem menjadi sistem. Quality menjadi kualitas. Analisis menjadi analisis. Penerjemahan. Penerjemahan mengubah istilah asing menjadi istilah bahasa Indonesia. Contoh, software menjadi perangkat lunak, hardware menjadi perangkat keras, download menjadi unduh.
Syarat istilah yang baik. Syarat istilah yang baik itu yang pertama ada tepat makna, yang kedua singkat dan jelas, yang ketiga mudah dipahami, yang keempat mudah diucapkan, dan yang kelima ada sesuai kaidah bahasa Indonesia. Contoh istilah dalam berbagai bidang. Teknologi. Di sini bidang teknologi dia ada algoritma, basis data, jaringan. Sedangkan bidang kesehatan ada diagnosis, terapi, dan vaksin. Di bidang ekonomi ada inflasi, investasi, dan produksi. Pentingnya tata istilah. Yang pertama membantu memahami ilmu pengetahuan, yang kedua mendukung komunikasi akademik, yang ketiga menghindari kesalahan penggunaan kata, yang keempat ada menambah kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Dan kesimpulannya, tata istilah mengatur pembentukan dan penggunaan istilah. Terdapat istilah umum dan istilah khusus. Istilah dapat berasal dari bahasa Indonesia, daerah maupun asing. Pembentukan istilah dilakukan melalui adopsi, adaptasi, dan penerjemahan. Baiklah, mungkin sampai sini yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.